tahaqqaq biwasfil faqri fi kulli lahzatin fama asra'al ghina idza suhihal faqr. Buktikan kefakiran Anda di hadapan Allah dalam setiap detik. Alangkah cepatnya datangnya kekayaan bila benar rasa butuhnya Allah. Butuh. Kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'ala kullu wahidin mas'alatahu fa'ataitu kulla wahidin minhum ma naqasa min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bakhra. Hambaku, andai orang sejak Nabi Adam sampai umat akhir zaman, jin maupun manusianya, mereka kumpul dalam satu lapangan terbuka, lalu mereka minta keinginan mereka masing-masing, minta motor, minta mobil, minta ini, minta itu. Lalu ku beri apa yang mereka minta, tidak bakalan berkurang dari gudang perbendaharaanku. Kalau kita pengen kaya, ngaku susah sama Allah, jangan sama orang. Ngaku susah aja, ngaku susah. Kalau kita pengen alim, ngaku bodoh, bodoh. Biar dikasih ilmu zahir, ilmu batin. Begitu. Dengan munajat. Munajat ini kata Syekh Nawawi Banten dibacanya menjelang subuh jam 3, lebih menarik untuk kita munajat. Munajat itu doa tapi berdialog, ngobrol di kamar dengan Allah, ngoceh aja, ngomong sama Allah. Ini adalah munajat. Jadi beraudiensinya Imam Ibn Athaillah dengan Allah. Dan kata Syekh Nawawi Banten dalam mensyarahi hikam Ibn Athaillah pada Nahjul Atamnya beliau, Misbahul Zulamnya beliau, menyatakan bahwa yang terbaik membaca munajat ini pada jam 3 ke atas menjelang subuh. Kita juga baca boleh, itu biar kita ada kenikmatan hidup. Ini munajat. Munajat itu ada dua macam. Ada munajat yang menyaksikan tentang hakikat hamba sebagai bentuk pengakuan dan adab-adab hamba. Ada munajat itu bentuknya kiasan, sindiran kepada Allah, tidak terang-terangan minta, tapi di dalamnya ada minta. Kebanyakan para sufi, khususnya di dalam thariqah Syadziliyah, mereka membacanya di waktu dini hari, waktu sahur, kalau nggak keburu ba'da subuh. Itu yang mereka lakukan karena sirnya besar. Ada futuh yang agung kalau orang melazimkan membaca munajat yang dibimbing oleh Imam Ibn Athaillah ini. Pertama, munajat beliau, Ilahi anal faqiru fi ghinaya
Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Duhai Tuhanku, anal faqiru, aku itu miskin, sangat butuh, fi ghinaya, pada kayanya aku. Fa kaifa la akunu faqiran fi faqri, maka betapa tidak menjadi oleh aku, yaitu orang yang miskin, fi faqri, pada kemiskinanku. Tuhan, saya kaya aja, saya ini masih butuh sama Engkau. Saya ibadah aja masih butuh sama Engkau. Saya punya kesehatan, berlimpah rezeki, tetap saya ini pangkatnya fakir. Kau sendiri yang bilang dalam Al-Quran, ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Allahus samad. Sebab Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi. Allah itu kaya raya, tidak butuh kepada yang lain. Kaya. Allah sampai nyatakan tentang kekayaannya, kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'ala kullu wahidin mas'alatahum fa'ataitu kulla wahidin minhum ma naqasa min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bakhra. Hambaku, andai orang sejak Nabi Adam sampai umat akhir zaman, jin maupun manusianya, mereka kumpul dalam satu lapangan terbuka, lalu mereka minta keinginan mereka masing-masing, minta motor, minta mobil, minta ini, minta itu. Lalu ku beri apa yang mereka minta, tidak bakalan berkurang dari gudang perbendaharaanku. Kalau mau disebut kurang, maka seperti jarum jahit yang dimasukkan di dalam lautan. Jarum jahit itu bolong, kita pengen nimbain air laut dengan jarum jahit sekali, kira-kira sisanya seberapa? Sisanya selaut, nggak kurang. Jadi jangan takut. Tapi ma'atailah ilahi anal faqir fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Tuhan, saya ini meski kaya masih butuh sama Engkau, apalagi saya dalam keadaan miskin. Kita ini butuh sama Allah. Jangan pura-pura nggak butuh sama Allah. Dan orang yang miskin itu tidak pernah berhenti mengetuk pintu orang kaya. Kalau nggak berdoa namanya sombong. Dan Tuhan itu bukan dokter yang kita perlu ngadu sama dia kalau sakit saja. Bila problem datang baru mengadu sama Tuhan. Tuhan, saya ini dalam keadaan apapun butuh Kau. Mau kaya, mau miskin, saya butuh Kau. Berilah bantuanmu kepada Kau. Tuh, ngobrol sama Allah. Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la aku faqiran fi faqr. Sufi itu, maka mereka itu doa-doanya banyak beredar. Doa Nabi dalam Al-Quran banyak, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Itu mengapa? Karena mereka itu tahu betapa butuhnya Allah. Di Al-Adhkar An-Nawawi ditulis doa-doanya Rasulullah oleh Imam Nawawi. Imam Nasai tulis dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah,
Ibnu Sunni tulis dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah tentang doa-doa yang dibaca dalam berbagai keadaan. Hisnul Hasin Imam Ibnu Al-Ghazali tulis doa-doa Rasulullah. Kenapa? Mereka sadar betapa butuh sama Allah, butuh sama kasih sayang Allah. Wa anal jahulu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Aku itu orang yang terbodoh, yang amat bodoh pada pengetahuanku. Bagaimana tidak menjadi oleh aku yaitu amat bodoh pada kebodohanku. Aku dikasih ilmu oleh engkau. Aku tahu punya ilmu meski sedikit, tapi masih bodoh. Masih banyak yang belum kau berikan. Kau sampaikan dalam Al-Quran, wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah bagikan kepada makhluk sedikit, tapi sedikit ini gak habis. Kata Al-Imam Sa'id Babasir di dalam Is'abul Rafiq, ilmu yang dibedangkan dalam Al-Quran itu berjumlah 400.980.000 ilmu. Ayat yang terpanjang adalah administrasi keuangan dan manajemen keuangan, dan ini yang paling lemahnya muslim, memanage keuangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuh. Ilmu administrasi perkantoran pada surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayhi wa tuni muslimin. Ilmu otomotif, falyanzurna ilal ibili kaifa khuliqat, dan muslimin. Ilmu macam-macam dalam Al-Quran masih banyak yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita berhenti ngaji. Mau ngapa kita? Ilmu yang pokok ada 14 ilmu. Dari mulai nahwu, sorof, istiqah, bayan, balaghah, badi', fiqih, usul fiqih, qawaid fiqih, mantiq, kemudian tafsir, usul tafsir, hadis, usul hadis, hadis dirayah, hadis riwayah. Ilmu belum usuluddin tauhid, belum ilmu akhlak. Ini ilmu pokok 14 yang paling tidak. Kata Imam Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran pada jilid 2-nya itu, yahtajul mufassir ila kitabillahi ta'ala ala arba'ata asyara fanan min fununil ilm. Orang kalau pengen menyelami Quran dan hadis harus punya modal 14 disiplin ilmu. Kalau enggak bahaya. Kata saya punya guru Kifayatul Akhyar, kalau tidak mengetahui madhab 11 akan repot. Boro madhab 11, madhab 42 gagak, madhab Safi'iyah belum tamat-tamat. Anal jahul fi ilmi. Kita ini masih bodoh. Apa yang mau disombongin? Begitu. Coba kita urut kitab yang kita udah punya sama yang belum. Banyak yang mana? Yang belum. Baik, jawabannya belum. Pertahanin jawaban belum ini, jangan ditinggal. Saya tanya yang kedua, dari kitab yang udah kita punya, yang kita udah ngaji sama yang belum, banyak yang mana? Belum lagi. Saya tanya yang ketiga, yang udah kita ngaji, yang kita udah deres sama yang belum, banyak mana? Anal jahulu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Tuhan, saya ini bodoh. Bodoh. Dalam berpengetahuan, bagaimana kalau tidak berpengetahuan? Masih bodoh. Masih jauh. Kita tidak boleh puas diri dengan ilmu. Tidak boleh. Tidak ada kenyangnya dengan ilmu. Orang yang merasa kenyang dengan ilmu adalah orang bodoh. Ibnu Athaillah mengawali munajatnya dengan tahaqquq bil faqr, dengan menyatakan pengakuan diri tentang butuhnya dirinya sama Allah. Karena ini mempercepat datangnya kaya.
Kalau kita pengen kaya, ngaku susah. Sama Allah, jangan sama orang. Ngaku susah aja. Ngaku susah. Kalau kita pengen alim, ngaku bodoh. Bodoh. Biar dikasih ilmu. Ilmu zahir, ilmu batin. Begitu. Biar kita dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penyair Arab, tahaqqaq biwasfil faqri fi kulli lakhzatin, fama asra'al ghina idza suhihal faqr. Buktikan kefakiran Anda di hadapan Allah dalam setiap detik. Alangkah cepatnya datangnya kekayaan bila benar rasa butuhnya Allah. Butuh sama Allah. Ilahi minni ma yaliqu bilukmi wa minka ma yaliqu bikaramik. Tuhanku, dariku yaitu sesuatu yang pantas dengan celaanku, wa minka ma yaliqu bikaramik, dan dari engkau yaitu sesuatu yang pantas dengan kemurahan. Tuhan, saya ini enggak ada yang pantas dipuji. Pengakuanku sebatas pengakuan. Ibadah masih mengharap surga. Salat duha masih mengharap rezeki. Masih belum tulus. Yang saya kerjakan sama engkau masih pantas untuk kau cela. Tidak ada yang pantas kau banggakan. Ibadah kita berapa sih dibanding malaikat Allah yang layak turun, nggak pernah berhenti ibadah sama Allah dari dulu sampai detik ini. Tapi ketika nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat bakal berkata, ilahi ma'abadnaka haqqa ibadatik. Tuhan, saya belum beribadah dengan benar. Padahal ibadah nggak berhenti dari sejak diciptakan. Maka Nabi mengatakan dalam tahajudnya, la uqsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Saya tidak bisa memuji engkau ya Allah seperti kau memuji diri saya hamba. Kau Tuhan, kebesaran itu kau yang tahu. Kami tahunya kalau kau kasih tahu. Maka yang dariku hanya celaan yang ada. Tapi dari engkau, walaupun ujian, musibah, itu adalah kemurahan. Kesalahan bila dicintai oleh Allah bernilai. Kebaikan bila Allah gendang tak punya nilai. Fal ihsan, kebaikan itu tak ada nilai. Ma'al bukti nikah, bila kau murtad. Kesalahan tidak mengapa bila kau cinta. Adam salah malah dijadikan nabi dan rasul. Iblis ibadah luar biasa, bila kau murtad jatuh. Karena itu Tuhan, balaslah keburukan kami dengan kebaikan, tutup kekurangan kami dengan kemurahan. Mu'alim Syariah itu membimbing kita, wali besar. Mu'alim Syariah itu wali besar. Saudara mengenal ada di Magelang namanya Mbah Mangli. Mangli itu nama kampung, bukan nama orang. Itu Mbah Mangli, wali gede di Magelang. Enggak jauh lah dari Gunung Pring pada Lahar, Pangeran Santri. Di kamar tempat khalwatnya itu waktu masih hidup,
semua foto-foto Habib Soleh Tambun segala macam ada di kamar khalwat. Tapi yang paling gede di tengah ditaruh adalah fotonya Muallim Sediadan. Ditanya sama orang yang sowan ke Mbak Mamdi, itu siapa yang di tengah itu? Ini yang nanya muridnya Muallim sama Mbak Mamdi. Kata Mbak Mamdi, ini saya taruh di tengah karena ini rajanya wali, masih hidup, adanya di tanah Betawi, di Kebayoran. Saya belum pernah ketemu. Kata Mbak Mamdi, kata orang ini, bila Mbah pengen ditemukan, saya pertemukan. Saya kira, iya, tolong saya dipertemukan. Disampaikan ke Muallim. Kata Muallim, saya belum pernah ketemu sama Muallim. Nanti saya pindah ketemu sama dia. Rumahnya di Buncit di Jakarta. Ketika Muallim datang ke Buncit, dari dalam rumah ngesok-ngesok Mbak Mangli, wali gede di Jawa, ngesok. Kata Mbak Mangli ditanya, kenapa anda jalannya merangkak-rangkak? Makom saya jauh antar langit dan bumi dengan makomnya itu kiai. Itu begitu. Muallim itu doa penutup taklimnya mengutip dari kalamnya Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad, atau sudah menjadi marga bin Tahir. Bin Tahir ada tuh Al-Husain bin Ali bin Tahir, anak cucunya daripada Ya Rabbana Taraf. Kalau media Ya Rabbana Taraf, Ali aja tuh yang BPD itu, BPD Banten. Cucunya itu Ya Rabbana Taraf, itu karya kakek. Itu yang jarak kubur Salamullah Ya Sadah itu sama Ya Rabbana Taraf, satu orang. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Jadi Ya Rabbana Taraf, Tuhan saya ngaku padahal habis ngaji. Di anak tarafna, saya ini berbuat dosa padahal habis ngaji, berbuat dosa. Wa annana asrafna, saya udah jauh banget dah. Alalalu asrafna, aman neraka, surga dekatan neraka dah. Saya ini jauh, habis berbuat dosa, ngaji berbuat dosa. Itulah wali-wali Allah, takut ngaji ini enggak lurus niatnya. Wali begitu. Gitu. Kalau kita menyantai aja begitu, karena nggak ngerti. Fatub alaina taubah, berilah dengan taubat, talusilu kulla haubah, yang bisa menghapus, mencuci semua dosa. Wastur lanal aurati, tutupi kekuranganku. Wa aminir rawati, beri kami ketenangan dari yang meresahkan wabah apa aja, corona. Maka orang yang taklim baca Ya Rabbana Corona gak bakal kena corona 1000%. Wa aminir rawati. Itu begitu. Kami dari dulu yakin. Kami sering dikata radikal, enggak, teman orang budukan haknya. Tapi karena kami punya PD, wa aminir rawati dari guru. Apa deh? Selamat. Insyaallah. Itu begitu. Wali-wali Allah, ilahi minni ma yaliku bilukmi wa minka ma yaliku biakarami. Maknanya, Tuhan, tolonglah kau berikan kemurahan. Jujur, yang kau berikan kepadamu kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tapi yang aku setor kepadamu kesalahan, kesalahan, kesalahan. Saya lebih asik dengan nikmat dibanding dengan kau pemberi nikmat. Saya asik dengan dunia dibanding kau pemilik dunia. Pada segalanya dari kau. Tuhan, berikan kemurahan meski saya berlumuran dosa. Begitu Ibnu Athaillah. Padahal wali Allah gede, doanya begitu. Kalau kita mengkagak, udah bener aja. Duit, waduh, gimana sih kau ini? Kita begitu, udah kayak paling benernya aja. Ini wali Allah tuh doanya begitu, saudara. Wali-wali Allah doanya emang Masya Allah. Tapi ya Alhamdulillah Furi punya malik. Ya Rabbana Tarafna, bukan Ya Rabbana Tarafna, bukan mengutip, tapi dari gurunya Habib Ali
Ali bin Husain Al-Attas di Bungur. Itu begitu nutup taklim. Beliau baca itu. In dhaharatil mahasinu minni fabi fadlika walakal minnatu alayya. Jikalau keluar oleh kebaikan-kebaikan daripadaku, fabi fadlika, maka jujur itu semua dengan semata-mata anugerah. Walakal minnatu alayya, dan bagimu yaitu mengungkit-ungkit atasku. Kalau saya sholat, saya ngaji, saya qiyamul lail, saya puasa, itu karena kemurahan Kau ngasih saya hidup, ngasih saya sehat, tenaga dari Engkau kita bisa ngaji, datang ke Muflihun, tenaganya dari Allah, sehatnya dari Allah, kaki punya Allah, tangan punya Allah, mata punya Allah, motor punya Allah, kita lahir gak bawa apa-apa. Andai pun kita berbuat baik, itu bukan karena kita, karena Allah murah sama kita. Saya ngaji ini, itu karena kebaikan. Begitu, saya ibadah ini karena kebaikanmu. Dan boleh kau ungkit-ungkit saya. Dan saya tidak pantas mengungkit sudah tahajud. Orang dari Engkau. Duit ada di berangkas dari orang kaya. Kata orang kaya, ini kuncinya, lu ambil tuh berangkas nomor 1. Ini kuncinya, kunci nomor 1. Lu ambil seluruh duitnya buat lu. Lalu kemudian menganggap kita sesudah mengambil duit, hebat gue. Hebatan gue yang kaya yang kasih kuncinya. Kita tinggal ngambilin doang. Hebatan juga Allah yang ngasih tangan, ngasih kaki, ngasih sehat, ngasih akal. Yang hebat Allah, kita gak ada hebatnya. In dhaharatil mahasin minni fabi fadli. Dan kau berhak mengungkit-ungkit itu. Dari itu kesehatanmu. Jangan kau minta surga dan ibadah. Begitu. Orang aku juga yang ngasih. Begitu. Aku yang ngasih. Betul. Dari Allah semua. Ma asobaka min hasanatin faminaku. Apa yang kita lakukan kebaikan Allah. Berikan kita hidayah, berikan kita taufik. Mana yang kita punya? Enggak ada. Kau boleh ungkit-ungkit semuanya, apa aja. Orang semuanya dari Allah. Innalillah. Semuanya punya Allah. Gak ada. Ibadah kita bisa dihitung. Itu juga karena Allah kasih taufik. Wa in dhaharatil masawi minni fa bi'adlik. Dan jikalau keluar oleh dosa-dosa dariku, maka dengan keadilanmu. Walakal hujjatu alai, dan bagimu yaitu hujjah alayya atasku. Hujjah memaki-maki. Kalau kemudian saya melakukan dosa, ini karena keadilan. Ada yang salah dari saya, makan barang haram, jadi terjebak pada dosa. Itu karena keadilan. Akhirnya saya dilarang untuk baca Quran karena mulut saya menggibah, mengini-ini, gak keburu. Baca sholawat tangan Nabi gak keburu tahu. Itu karena keadilan. Maka kalau kemudian kita punya duit nggak mau sedekah, ada kotak amal Jumat lewat, lalu kemudian kita gak isi, bulan Ramadan kita gak tertarik untuk sedekah, patut kita curiga. Jangan-jangan Tuhan ogah menerima duit kita. Walakal hujjatu alayya. Jangan-jangan Tuhan gak demen sama kita. Jangan-jangan keindahan surganya tak boleh kita tepati. Maka kita gak terdorong untuk berbuat baik. Itu bukan karena salah Tuhan, keadilannya. Kita gak ngaji. Itu bukan karena gak ngaji.
Ada yang salah dalam kita. Itu begitu. Maka sebagian sufi mengatakan, ilahi kam aqsaituka wa anta taskur. Berapa kali kami melakukan dosa, kau tutup dosa itu. Berapa kali kami melakukan salah, kau tutupi salah itu. Ketika munajatnya begitu, ada suara yang dia dengar, lita'lam anni ana wa anta anta, supaya Anda tahu aku itulah Tuhan yang baik dan kau hamba yang berumur dosa yang kututup. Supaya tahu siapa Tuhan. Maka kita ibadah ini balasan apa yang paling tinggi? Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'at an radiyaka ahlan laha. Cukup balasan Allah. Ngajimu menjadi kau ahli ngaji, udah cukup. Gelar ahli taat itu tinggi dibanding gelar ahli maksiat. Itu aja udah cukup. Sebutan itu, sebutan wasiatu Rasulillah. Orang yang ngaji itu adalah orang-orang yang disebut wasiatnya Rasul. Itu udah cukup. Apalagi dengan kita ngaji karena Allah kasih sehat, dan kita ngaji kedagangan kita laris. Enggak pakai itu, ngaji aja udah satu anugerah besar dari Allah. Anugerah besar. Andai kita melakukan dosa, itu bukan apa-apa, tapi karena memang keadilan, saya boleh dipantas. Yang namanya menteri kalau melakukan kesalahan, ngambil duit BLT, pecat, itu keadilan karena ada salah. Kalau kemudian kita nggak keburu ibadah, curiga itu, ada apa ini Tuhan? Mata saya kok kagak boleh lihat Al-Quran. Ada apa? Bukan kita nggak rindu, nggak boleh kita rindu. Patut pertanyakan. Itu begitu, saudara. Temannya Ibnu Athaillah, teman akrabnya Imam Busiri dalam Burdah, menyatakan, tiap malam ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amani walan yadiqa Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wahai Rasulullah, tidak ada sandaran saya, engkau aja. Saya pegangan saya, engkau aja. Ngadepin cobaan berat di akhirat, saya engkau aja modalnya. Mahabbatuka ya Rasulullah. Itu doa. Bila nanti di akhirat, di dunia ada Rahman, ada Rahim, ada Razzaq, ada Ghaffar, di akhirat yang muncul Al-Muntaqim, Tuhan yang membalas dendam, hambanya dikasih nikmat enggak digunain dengan benar. Walakal hujjatu alayya, boleh kau maki-maki semuanya. Untuk apa kesehatan yang kuberikan? Kuberikan waktu di dunia bertahun-tahun, kenapa kau tak ibadah? Boleh kau gugat saya, dan itu tidak salah. Semua nikmat dari kau lalu kemudian tak membuat saya dekat dengan kau, salah saya. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa takiluni wa qad tawakkaltali, bagaimana mungkin kau serahkan akan daku, dan sungguh telah menyerahkan oleh kau akan bagiku. Kaifa takiluni, bagaimana kau membiarkan akan daku, padahal sungguh kau telah serahkan bagiku. Wa kaifa udon, bagaimana mungkin aku dikecewakan, wa anta nasir,
padahal adapun kau itu penolong bagiku. Am kaifa ukhayyab wa antal khafiyyu bi, atau bagaimana mungkin aku dihampakan padahal adapun kau yaitu Tuhan yang meliputi kasih sayangnya denganku. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin kau mau biarkan saya terlunta-lunta di dunia ini tanpa hidayah dan petunjuk? Kau udah serahkan kepada saya disuruh untuk mematuhi perintahmu dan saya jalanin itu. Janganlah Tuhan kau biarkan saya ngurus diri saya, nggak bisa. Bahasa lain, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Tuhan, hanya rahmatmu yang saya harapkan, jangan serahin saya sama diri saya nggak ngerti besok mau bagaimana. Engkau aja terus beri bimbinganmu kepada saya. Siapa saya? Bila orang-orang kaya mendekat dengan Allah dengan sedekahnya, saya nggak punya, maka kemiskinan saya inilah menjadi alat untuk dekat dengan kau. Itulah yang dijadikan oleh Nabi Isa. Kesusahan Nabi Isa sampai bergelar Al-Masih, nggak punya rumah, kontrak nggak kuat, bagi ibadah, kemiskinannya menjadi alat untuk usul sama Allah. Saya pun begitu. Dan Tuhan, nggak ada apa-apa. Umur yang tersisa tinggal seberapa lagi? Nggak. Bila orang-orang yang muda, yang masih gagah, ibadah kencang, saya cuma bisanya merintih hajat tengah malam Tuhan, dengan rapuhnya badan saya. Itulah Ibnu Athaillah, wali besar, membimbing kita kalau doa. Nggak mungkinlah Tuhan mau melantarin kita, Dia kan selalu nolong kita. Nggak mungkin Tuhan mau mengecewakan kita tanpa minta aja ngasih, akhirnya kita minta. Dia kan Rahman Rahim. Ini ngobrol amal. Ha ana atawassalu ilaika bi faqri. Nah,